Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di channel Instagram dan YouTube-nya Mas Yuli, juga di fanpage Facebook Aku Bisa. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua ya. Sesuai dengan agenda Islamic Entrepreneurship, pada pertemuan kedua kita akan masuk pokok bahasan tentang konsep dasar Islamic Entrepreneurship dan karakter entrepreneur Muslim. Pokok bahasan kita adalah karakter entrepreneur Muslim. Nah, sebagai entrepreneur punya beberapa karakter yang sangat membedakan dengan karakter seorang karyawan. Entrepreneur identik dengan seorang pengusaha yang mandiri dan kreatif, sementara kalau karyawan identik dengan seseorang yang bekerja pada seorang pengusaha. Kalau teman-teman mahasiswa perhatikan, sengaja di slide saya ambil sebuah cover buku karya Ustadz Valentino Dinsi dengan judul yang cukup menarik, yaitu Jangan Mau Seumur Hidup Jadi Orang Gajian. Penekanannya adalah jangan mau seumur hidup jadi orang yang bekerja pada orang lain atau jadi seorang karyawan yang bekerja pada perusahaan. Harapannya setiap muslim punya kemandirian, punya kreativitas untuk bisa menjadi seorang entrepreneur. Nah, kenapa saya coba ambil ilustrasi cover judul buku tersebut untuk menggambarkan beberapa karakter yang sangat membedakan antara seorang entrepreneur muslim dengan seorang karyawan. Ya, kalau seorang karyawan biasanya punya penyakit 5 Bisa diperhatikan di slide ya. Suka mengeluh, suka ngedumel, suka ngomel, suka ngeyel, dan suka ngegosip. Coba di antara teman-teman yang sebagai seorang karyawan, ada nggak penyakit 5 ini yang ada di hati atau di diri teman-teman mahasiswa? Nah, sementara sebagai seorang karakter entrepreneur, baik entrepreneur non-muslim ataupun yang muslim, 5 ini ya sangat-sangat dijauhi. Kenapa? Kalau seorang entrepreneur selalu mengeluh, mengedumel, ngomel, ngeyel, dan ngegosip, identik dengan dia tidak akan menjalankan lokomotif perusahaannya. Sehingga bisnisnya tidak akan bisa berjalan dengan cepat. Nah, kalau di karakter karyawan yang dianalogikan adalah 5 sementara karakter entrepreneur biasanya ada 5 As, yang nanti insya Allah kita akan bahas pada materi tentang pengelolaan SDM. Apa itu 5 As? Sekedar sebagai bocoran aja bahwa entrepreneur itu bekerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas, dan kerja mawas. Nah, sebagai entrepreneur muslim seharusnya sudah ada pedoman yang harus kita teladani, yaitu
karakter, sikap, dan sifat Rasulullah SAW ketika beliau pada saat di masanya berniaga menjadi seorang pengusaha. Artinya bukan hanya dalam hal ibadah saja yang kita contoh dari beliau, tapi dalam hal meneladani sifat-sifat, sikap-sikap, dan karakter beliau ketika berwirausaha. Baik, mari kita bahas satu persatu 6 karakter entrepreneur muslim tadi. Yang pertama adalah seorang entrepreneur muslim selalu menjaga nilai-nilai agama. Apa itu nilai-nilai agama? Ada dua yang coba saya jabarkan. Yang pertama adalah tentang nawaitu atau kebermanfaatan bisnis yang dibangun oleh seorang entrepreneur. Dan yang kedua adalah tentang moralitas bisnis yang dijalankan oleh entrepreneur muslim. Kebermanfaatan dari nilai bisnis yang dimaksud adalah seorang entrepreneur muslim ketika memulai bisnisnya harus meyakini bahwa bisnis itu adalah wasilah, tujuannya adalah lillah. Artinya bisnis itu adalah jalan untuk meraih tujuannya tentang lillah atau Allah. Jadi nilai dan ide bisnis yang diterapkan atau yang dibangun oleh seorang entrepreneur muslim ukurannya bukan omset. Karena omset nilainya hanya terukur sebatas kemampuan manusia. Jadi yang pertama yang dibangun sebagai seorang karakter entrepreneur muslim yaitu kebermanfaatan, nilai dan ide bisnisnya ukurannya bukan omset tapi ukurannya adalah manfaat. Sehingga tidak akan terukur oleh apapun, yang ada hanyalah kenikmatan dan kebahagiaan yang tak ternilai karena bisnisnya bermanfaat buat orang yang ada di sekitar dari lingkungan entrepreneur atau pengusaha muslim tersebut. Nah, setelah sudah paham bahwa kebermanfaatan bisnisnya itu dimulai dari nawaitu, yang berikutnya adalah bagaimana menjalankan nawaitu tadi, kebermanfaatan tadi, yaitu selalu menekankan pada proses yang namanya berdoa di awal dan di akhir bisnisnya. Jadi setiap membuka bisnisnya, membuka toko istilahnya, melakukan briefing atau berdoa pagi. Briefing morning atau morning briefing, dan ketika menutup tokonya diakhiri dengan doa. Lalu kebermanfaatan itu juga terlihat dari berpakaian syar'i yang diterapkan pada karyawan-karyawan yang ada di lingkungan bisnisnya. Dan yang lebih utama adalah nilai-nilai agama tentang on time terhadap sholat 5 waktu. Jadi bisnis yang baik adalah toko yang baik, usaha yang baik ketika terdengar suara azan ditutup, menjalankan sholat 5 waktu terlebih dahulu untuk sementara waktu tokonya ditutup, baru untuk kemudian setelah selesai dibuka kembali. Nah, berikutnya setelah nilai nawaitu kebermanfaatan sudah dijalankan, yang tidak kalah pentingnya adalah tentang nilai-nilai agama yaitu moralitas. Seperti selalu ramah, jujur, amanah, dan selalu husnuzon. Dengan demikian, maka orang lain akan senang untuk bermitra dan berbisnis dengannya. Bukan karena bukan karena kita sebagai seorang juragan atau majikan yang kaya, bukan pula karena keuntungan materi semata yang akan diperoleh, tapi karena kejujuran dan amanahnya. Nah, kemitraan yang didasari nilai-nilai agama insya Allah akan terjalin dengan baik dalam waktu jangka yang amat panjang dalam sebuah proses bisnis.
Ada kasus yang dialami Syaqi Al-Balkhi. Saat itu beliau lagi gak punya uang. Tiba-tiba istrinya datang. Wahai suamiku, tidakkah engkau lihat bagaimana kelaparannya anak-anak kita? Maka apa yang dilakukan Syaqi Al-Balkhi? Fatawadda'tu. Maka beliau berwudu. Setelah aku wudu, aku teringat dengan sahabatku yang selalu bersumpah atas nama Allah bahwa jika aku ada kebutuhan, aku harus cerita ke dia dan jangan disembunyikan. Maka sosok itu terlintas di benakku. Maka keluarlah Syaqi Al-Balkhi dari rumahnya menuju rumah orang tersebut. Pergilah dari rumah. Dalam perjalanan melewati masjid. Begitu melewati masjid, teringat dengan nasihat Abu Ja'far, seorang nama besar pada saat itu. Kata Abu Ja'far, "Falyabda fiha billahi azza wa jalla." Maka kondisi demikian, mulailah dengan meminta kepada Allah. Doa dulu. Habis di masjid sholat 2 rakaat. Habis itu jamaah, Syaqi Al-Balkhi itu ketiduran beberapa saat. Dan ketika itu, dia merasa dia menyampaikan, "Wahai Syaqi, selama ini engkau mengarahkan manusia kepada Allah. Dan sekarang kau lupa sama Allah." Pesannya itu aja. Maka aku terbangun. Dan aku berkeyakinan ini adalah pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada aku. Maka Syaqi putuskan untuk tidak keluar masjid sampai sholat Isya. Lalu beliau putuskan untuk pulang ke rumah. Begitu sampai rumah, itu saya bertemu dengan orang yang ingin saya temui. Dia lagi ke rumah saya dan membawa makanan yang dibutuhkan saya sama keluarga pada hari itu. Kata Syaqi, Allah gerakkan hatinya untuk ke rumah saya dan memberikan itu. Kebetulan. Gimana kebetulan? Allah yang berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Minta kepada aku kabulkan. Tapi cuma masalah kita nggak yakin. Seyakin apa kita dengan ayat tersebut? Karakter kedua dari entrepreneur muslim yang membedakan dengan entrepreneur yang lainnya adalah senang memberi manfaat pada orang lain. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa sedekah itu memudahkan urusan dan menenangkan hati. Dalam surat Al-Munafikun ayat 10, Bismillahirrahmanirrahim. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata dengan penyesalan, "Ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh." Seorang muslim yang telah berhasil dalam usahanya, walaupun yang belum berhasil dalam usahanya, memiliki 2 filosofi. Yang pertama adalah filosofi terima kasih, dan yang kedua adalah filosofi matematika sedekah. Terima kasih artinya ketika kita menerima sesuatu harta atau sesuatu pemberian dari orang lain, qadarullahnya bahwa itu bukan milik kita. Jadi seyogyanya setelah menerima kita kasihkan kembali, kita berikan kembali. Dalam matematika sedekah disebutkan bahwa sedekah tidak mengurangi hartamu. Kenapa tidak mengurangi harta? Karena matematika sedekah beda dengan matematika yang kita pelajari dalam dunia umumnya. Dalam dunia umumnya 10 dikurang 1 itu pasti 9. 10 dikurang 2 adalah 8. 10 dikurang 3 adalah 7. Tapi dalam matematika sedekah tidak mengurangi harta kita. 10 dikurang 1 bukan lagi 9 tapi 19. 10 dikurang 2 bukan cuma 8 tapi 28. Sementara 10 dikurang 3 bukan 7 tapi 37. Dan yang menarik adalah dari matematika sedekah 1 dikurang 1 bukan 0 tapi 1 dikurang 1 adalah 10. Kenapa? Karena sedekah di saat sempit itu akan membawa berkah yang luar biasa. Jangan pernah menunda sedekah, dan sedekah itu tanda bahwa kita mensyukuri nikmat dari Allah. Seorang muslim yang sudah berhasil dalam usahanya, semakin kaya dan semakin banyak mitra usahanya, maka akan merasa senang karena semakin banyak orang yang ikut menikmati keberhasilannya. Dan inilah
profesionalisme dalam bisnis menurut agama Islam. Sudah 2 karakter entrepreneur muslim yang kita bahas dan cukup menarik ya. Mudah-mudahan 2 karakter tadi membuat Anda sebagai seorang muslim tertarik untuk menjalankan bisnisnya dan wajib tertarik sebetulnya. Nah, sekarang kita masuk pada karakter yang ketiga seorang entrepreneur muslim, yaitu selalu bersikap adil dalam berbisnis. Nah, adil di sini bukan berarti sama rata teman-teman mahasiswa. Akan tetapi yang dimaksud dengan adil di sini adalah memberikan haknya secara proporsional. Bersikap adil berarti juga selalu berusaha memberikan kepuasan kepada semua orang. Baik kepada klien, kepada teman bisnis, juga terhadap konsumen. Tidak ada yang dizolimi atau yang dirugikan. Nah, keuntungannya bersikap adil bagi kita sebagai seorang entrepreneur bukan cuma pada diri kita, tapi juga dirasakan, dinikmati juga oleh orang lain. Pebisnis muslim bukan hanya memikirkan kepuasan pribadi, tapi juga kepuasan mitra bisnisnya maupun kepuasan daripada langganannya atau konsumennya. Nah, teman-teman perhatikan di layar. Itu ada, saya coba ambilkan gambaran tentang etika sebuah bisnis ya. Etika sebuah bisnis itu bagiannya atau disebut juga kalau kita lihat termasuk sebuah siklus. Diawali dengan sebuah moralitas, dari sebuah trust atau kejujuran adalah kenyataan yang harus menjadi prinsip dan kebiasaan dalam bisnis Islam. Sebagai nilai tanggung jawab dalam membangun relationship atau silaturahim di antara sesama bisnis atau dengan konsumen. Nah, kadang dalam sebuah bisnis sering terjadi sikap ketidakadilan. Itu muncul dari ketidakjujuran dalam sebuah proses. Yang perlu menjadi pedoman buat seorang entrepreneur muslim, coba teman-teman perhatikan di sana ada sebuah gambar buah apel yang bercermin bahwa apel yang ada di depan cermin itu apel yang sudah dimakan, tapi dia bercermin seolah-olah dia adalah apel yang segar. Jadi kata kunci seorang bisnis bersikap adil dalam bisnis adalah nilai harga diri bukan terletak pada kebanggaan diri atau pride, namun orang yang mempunyai harga diri adalah mereka yang mempunyai rasa malu ketika melakukan sebuah ketidakadilan, sebuah ketidakjujuran yang menzolimi dirinya sendiri, juga menzolimi orang lainnya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk diri dia, Allah akan fakihkan dia dalam agamanya. Hadis ini mengajarkan kita tentang parameter kebaikan. Kalau memang kita pengen masa depan kita baik, maka fikih terhadap agama ini yang harus kita kejar. Di samping yang lain. Tapi skala prioritas adalah fikih terhadap agama. Poin yang kedua, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, ketika Nabi SAW menjelaskan kebaikan, Nabi menggunakan kata nakirah. Artinya kata para ulama, itu mencakup seluruh kebaikan. Baik yang sedikit maupun yang banyak. Jadi semua kebaikan itu kuncinya fikih dalam agama. Mau kebaikan dalam karir, kebaikan dalam rumah tangga, kebaikan dalam usaha, kebaikan dalam bersosial, bergaul, itu fikih terhadap agama atau fikih dalam agama, bukan yang lain. Pas merit, pas nikah, gak pengen ada berantakan, yang akhwat pengen suaminya lembut, gak ada KDRT di sana, suaminya gak main tangan, maka cari calon suami yang punya
fikih dalam agama. Antum juga gitu, ketika pengen dapat istri yang lembut, yang nurut, yang patuh, yang kalau antum pulang jam berapapun dia sudah standby di ruang tamu. Cari wanita yang fikih dalam agama gitu loh. Di ruang tamu dia nunggu baik-baik, senyum, nggak sebel. Apa sih makna fikih dalam agama? Para ulama menjelaskan seperti di dalam Fathul Bari, Tuhfatul Ahwadhi, dan buku-buku syarah hadis yang lain. Itu artinya memahami. Jadi makna hadis ini, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk diri dia, Allah akan buat dia paham pada agamanya. Kata para ulama, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, pemahaman terbalik dari hadis ini, orang yang tidak memiliki fikih dalam agama, Allah tidak inginkan kebaikan buat dia. Walaupun kaya, walaupun sukses, dia punya nama besar, followersnya banyak, tapi kalau dia tidak memiliki fikih dalam agama, itu bukan sebuah kebaikan. Dan kalau dia dikasih harta, nama besar, popularitas, kekuasaan, maka itu larinya ke istidraj, gitu aja. Lanjut ya. Sekarang kita masuk karakter entrepreneur yang keempat, yaitu selalu berinovasi dan berkreatif dalam berbisnis. Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah, maka seorang entrepreneur muslim diharuskan selalu bersikap inovatif dan kreatif serta berorientasi ke depan. Kecerdikan dalam melihat tren masyarakat masa kini dan kecepatan menangkap peluang itu akan menjadi solusi untuk memelihara kelangsungan bisnisnya kelak. Dalam bisnis berinovasilah, berkaryalah maka kamu akan hidup. Berdiam dirilah maka kamu akan mati. Apalagi dalam era digital sekarang. Masih ingat teman-teman mahasiswa? Kurang lebih 5 tahun yang lalu menjelang 2015 terjadi yang namanya shifting, pergeseran bisnis dari analog ke digital. Nah, di tahun 2020 shifting pergeseran teknologi bukan cuma hal dalam bisnis tapi juga dalam hal pendidikan. Era disruption 4.0, belajar daring dalam jaringan atau online. Shifting atau pergeseran, contohnya misalkan dari sisi transportasi ada yang namanya raksasa transportasi, yaitu taksi Bluebird yang sudah 42 tahun berpengalaman di transportasi. Ternyata Bluebird bukan pelopor shifting, bukan pelopor pergeseran arah teknologi, malah tergantikan dan malah tersaingi oleh Gojek yang diciptakan oleh idenya dari seorang anak muda. Nah, Gojek baru berumur 3 tahun malah merajai dunia transportasi, mengalahkan yang namanya Bluebird. Shifting. Lalu contoh yang lainnya dalam dunia perbankan terjadi pergeseran. Contoh Citibank. Citibank itu hampir 60 tahun pengalaman di dunia perbankan. Tapi sekali lagi Citibank bukan pelopor pergeseran atau shifting. Malah bergeser atau terkalahkan oleh yang namanya aplikasi GoPay, yang kala itu baru berumur 1 tahun. Diciptakan juga oleh seorang anak muda bersama timnya. Contoh yang lain lagi yang cukup menonjol adalah mall Matahari, ya, supermarket, Giant dan seterusnya. Matahari yang merupakan raja retail, ya, 25 tahun di pengalaman di dunia retail. Mall Matahari ada di beberapa pelosok kota, bukan juga menjadi pelopor shifting. Kalah sama Tokopedia, Bukalapak yang tidak perlu memiliki mall yang besar tapi sudah merajai dunia retail sekarang, yang kala itu baru berumur 1 tahun dan dipelopori juga oleh anak-anak muda. Nah,
teman-teman mahasiswa, artinya inovasi itu harus terus berjalan. Selain dalam hal bisnis, ada juga dalam hal pekerjaan yang dahulu tidak pernah terpikirkan. Sekarang ada dan harus diadakan. Dulu kalau ngelamar kerja rata-rata security, sekretaris, akuntan, ekonom, dan yang lainnya. Tapi sekarang itu jarang disebutkan. Pekerjaan saat ini pekerjaan yang zaman dulu nggak pernah terdengar. Contohnya apa sekarang? Copywriting, YouTuber, konten kreator. Yang menarik food tester coba. Sampai pekerjaan mencicipi makanan, food tester. Kan luar biasa. Ada lagi pekerjaan yang namanya sleeping profesional. Menguji cobakan tempat tidur yang sedang diproduksi atau sudah diproduksi. Jadi bagaimana kenyamanan tempat tidur, sleeping profesional. Ada lagi animal komunikator dan lain-lain. Nah, contoh-contoh inovasi muamalah sekarang sudah mulai berkembang. Ada bank syariah, pariwisata syariah, hotel syariah, asuransi syariah, ojek syariah, dan yang lain-lainnya. Tapi ada yang masih belum, dan ini menjadi peluang buat Anda semua. Bisnis apa? Aplikasi menikah KUA online. Menarik bukan kan? Pendaftaran, bukan menikahnya online, tapi pendaftaran nikahnya yang online. Itu belum ada loh di antara KUA di seluruh Indonesia. Contoh lain, kuburan atau TPU online. Memudahkan masyarakat untuk blok kuburan ketika meninggal dunia. Ada lagi security online, belum ada. Lalu yang sekarang ada itu adalah bimbingan belajar, tapi belum ada juga yang namanya guru privat online. Ini peluang sebetulnya, inovasi dalam hal kreativitas berbisnis secara muslim. Karakter entrepreneur muslim yang kelima dari 6 karakter, yaitu selalu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Hampir pasti bahwa orang yang sukses dalam berbisnis adalah mereka yang pandai memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, teman-teman semua, hidup ini tidaklah kejam, namun kualitas menggunakan jam yang membedakan nasib orang dengan tajam. Kesempatan dan peluang bisnis sering tidak datang 2 kali dan berulang loh ya. Karena itu waktu yang tersedia jangan sampai disia-siakan. Sering orang menyesal dan merasa rugi karena kurang cermat dalam memanfaatkan kesempatan. Sudah banyak ayat-ayat Al-Quran yang memperingatkan tentang nilai suatu waktu dan akibat buruknya bila tidak memanfaatkan waktu. Tetapi justru umat Islam sering terlena membuang-buang waktu. Dan ini bisa jadi merupakan implementasi dari inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semoga terpahamkan ya. Selalu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya adalah bagian dari karakter entrepreneur seorang muslim. Yang terakhir dari 6 karakter entrepreneur muslim adalah menjalin kerjasama dengan pihak lain. Sebagai wujud dari makhluk sosial, manusia perlu menjalin kerjasama untuk mewujudkan tujuan bersama. Nah, kerjasama merupakan penggabungan banyak kekuatan sehingga pekerjaan berat menjadi lebih ringan dan yang sulit menjadi lebih
mudah. Nah, pengusaha muslim hendaknya berpikir bagaimana agar keuntungan dapat dimiliki secara bersama-sama. Semakin banyak yang memperoleh keuntungan akan semakin baik. Kunci awal dalam menjalin kerjasama adalah aspek kejujuran dan keadilan yang sudah dibahas sebelumnya bagi para pelaku transaksi dalam bisnis. Antara sesama rekan berusaha merasa senang, antara penjual dan pembeli juga merasa senang, antara pekerja dengan majikannya merasa senang sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan dizalimi. Kerjasama yang dilandaskan iman dan takwa akan melahirkan sikap profesional dan amanah. Dari situlah akan memperkecil peluang kecurangan dan pengkhianatan yang melenceng dari etika berbisnis secara muslim. Dan yang paling penting untuk dipahami adalah dalam kehidupan ini bukan kita yang memilih untuk bertemu dengan siapa, tapi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatur segalanya tentang siapa yang akan hadir berbisnis dengan kita, bersilaturahim dengan kita, siapa yang akan pergi, dan siapa yang akan kekal bersama kita. Jadi sekali lagi, dalam berbisnis bukan kita yang memilih untuk bertemu dengan siapa. Pahami bahwa semuanya itu terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatur segalanya tentang siapa yang hadir, siapa yang pergi, dan siapa yang akan kekal bersama kita. Dengan demikian kita akan bersyukur terhadap apa yang dihadirkan oleh Allah kepada diri kita ketika kita sedang bekerja sama membangun sebuah bisnis dengan rekan-rekan bisnis yang lain yang memang betul-betul sudah dihadirkan oleh Allah bersama dengan bekerja sama dengan bisnis kita ini. Akhirnya dengan memiliki dan mengamalkan beberapa sifat dan etika dalam entrepreneur muslim, ketika kita menjalankan kegiatan usaha, insya Allah kita akan memperoleh limpahan rizki yang banyak, berkah dan thayyib. Keberkahan rizki akan menyuburkan berbagai kebaikan dalam diri kita, keluarga kita, dan masyarakat yang ada di sekitar kita. Amin, amin ya rabbal alamin.